Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga tidak dalam keadaan yang pusing karena proses PPDB yang panjang ya. Oke, para warga sekolah nih ya, masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB, nggak bosan-bosan untuk para warga sekolah ya. Apa sih Mas Eka informasinya? Karena banyak juga yang nanya atau salah milih tempat verifikasi. Ada yang mengalami hal tersebut, ada ya, banyak ya, banyak ya. Ada yang eh, tempat tinggalnya di Jakarta Timur, kemudian verifikasinya dia pilihnya di Jakarta Utara, atau tempat tinggalnya di Jakarta Barat, dia tempat verifikasinya malah di Jakarta Selatan karena salah pilih tempat verifikasinya. Itu bagaimana Mas Eka? Apakah boleh atau tidak? Terus apakah bisa diperbaiki lagi atau tidak? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke ya, bagaimana kalau misalkan pemilihan tempat verifikasi sekolahnya itu tidak sesuai alamat Mas Eka gitu kan? Salah tuh Mas Eka, jauh tempatnya. Apakah nanti saya harus ke sono? Kan gimana Mas Eka? Ya, makanya itulah fungsinya verifikasi online ya. Jadi nggak perlu ke sekolahnya gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh gitu kan. Misalkan tinggalnya di Jakarta Barat, tapi mungkin kekeliruan, kemudian diklik mentalnya jauh nih ke Jakarta Timur gitu kan. Ya udah, biarkan saja gitu kan, nanti oleh teman-teman di sekolah yang dituju itu, yang di timur itu, ya nanti akan diproses. Kalau misalkan layak ya diproses, tapi kalau misalkan dibatalkan atau ditolak, ya nanti diperbaiki, kemudian pilih sekolah yang terdekat gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah di ACC atau diverifikasi dan dinyatakan layak, ya udah gitu kan, tinggal aktivasi akun untuk pemilihan sekolah nantinya gitu ya. Jadi apakah boleh? Ya boleh ya. Kenapa sih disarankan harus dekat dari sekolah? Karena kalaupun nanti misalkan ada kesalahan gitu kan, kayak kesalahan nomor telepon, kesalahan nick gitu ya, salah ketik nick, salah ketik nama, ataupun salah ketik alamat gitu kan. Kalau deket kan enak datangnya, kalau jauh kan bingung. Nah kan kasusnya kan kayak gitu ya. Nah itulah fungsinya, makanya dipilihlah yang terdekat. Nah ketika memilih tempat verifikasi itu ya kan, itu diketik tuh ya, diketik. Nah itu banyak para warga yang ketik terus, wah itu nggak muncul, maksudnya yang muncul cuma itu doang gitu kan, segitu aja gitu kan, karena benar-benar ketik nama lengkap, misalkan SDN sekian gitu, SDN Cempaka Putih misalkan, SDN Cempaka Putih 4 misalkan gitu, diketik benar-benar SDN Cempaka Putih 4, sebenarnya langsung aja diketik Cempaka Putih misalkan gitu, atau Cempaka Baru, atau Gunung Sahari, atau Sawah Besar, atau Pasar Baru, atau Pejagalan, atau Penjaringan, atau Kapuk Muara, atau Tegal Alur, atau Kalideres gitu. Diketik aja, nanti akan muncul nama-nama sekolah yang ada di nama tersebut. Kalideres, nanti komplek Kalideres muncul. Nah, itu tinggal diklik. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah ini banyak kan diketik, kemudian munculnya segitu, udah main langsung ditembak aja gitu, dipilih aja, terus langsung buru-buru disetujui. Nah ketika sudah memilih itu, sudah disetujui, maka tidak bisa lagi dirubah untuk tempat verifikatornya sampai dinyatakan dia layak atau tidak layak. Kalau layak, maka dia bisa melanjutkan ke ajuan akun berikutnya. Apakah nanti pemilihan sekolahnya tidak berpengaruh? Enggak, itu kan tempat verifikator, tidak akan mempengaruhi pilihan sekolah gitu ya. Jadi tempat verifikasi kartu keluarga ini tidak akan mempengaruhi pilihan sekolah. Pilihan sekolah nanti kan ada jadwalnya tersendiri ya, ketika akunnya sudah aktif. Nah, kalau misalkan ditolak, berarti dia diperbaiki kan. Ketika diperbaiki, ya pilih sekolah yang sesuai dengan atau dekat dengan alamat rumahnya. Jangan milih lagi yang jauh lagi gitu kan. Nah, itu masa ya jatuh di lubang dua kali yang di lubang yang sama gitu kan, jatuh dua kali di lubang yang sama kan nggak seru gitu ya. Udah jatuh lagi, udah salah lagi, terus kata apa ya, lu lagi yang salah kan gitu kan, ditandain ya dia lagi sampai 3 kali salah. Nih orang bisa apa kagak kan gitu ya kan. Ya udah gitu, kalau memang salahnya di situ ya diperbaiki sehingga nanti nggak salah lagi. Jadi apakah bisa nggak sesuai? Ya boleh gitu ya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu bingung. Aduh saya bingung nih Mas Eka,
gimana takutnya nanti nggak bisa sekolah anak saya, nggak usah, tunggu sampai nanti verifikasinya selesai. Makanya itu fungsinya bersabar, fungsinya teliti gitu ya. Jadi jangan minta buru-buru diverifikasi juga, karena verifikatornya pun ya teman-teman yang di sekolah ya, itu benar-benar teliti gitu kan. Kalau misalkan dia diburu-buru nanti salah kan repot lagi gitu kan. Jadi sabar aja. Kalaupun nanti sesuai kartu keluarganya akan diverifikasi kok. Ketika sudah lolos verifikasi, jangan lupa untuk ajuan akun. Bagaimana cara untuk mengajukan akun? Ajuan akun. Bagaimana cara untuk aktivasi akunnya, Mas Eka? Untuk aktivasi akunnya nanti Mas Eka akan buatkan tutorialnya di video berikutnya. Jadi ya, jelas ya, clear sampai di sini untuk para warga sekolah yang masih bertanya-tanya apakah verifikasinya wajib harus sesuai dengan alamat domisili. Enggak, kalau memang sudah terlanjur memilih tempat sekolah verifikasi yang jauh ya nggak apa-apa. Nggak usah sampai nelpon-nelpon. Misalkan udah panik nih, karena ada ya sampai lapor sini lapor sono lah, sampai rame lah gitu ya. Ditelepon, itu tolong dong diverifikasi dong. Ya itu kan, gimana sih nggak diverifikasi? Sekolahnya jauh nih, ya kan? Antar kota, dari kota timur ke kota utara gitu, antar kota. Oh, tolong, padahal si sekolah ini atau sekolah-sekolah ini masih belum bisa memverifikasi gitu kan. Dikasih pengertian seperti itu malah bukan dipahami, bukan dimengerti, malah makin marah gitu kan. Enggak, saya nggak mau tahu. Pokoknya harus diverifikasi. Ya gimana mau diverifikasi, orang menunya aja belum ada. Jadi nggak usah kayak gitulah gitu kan. Apa sih gitu kan? Udah nggak seru yang begitu-begitu. Nih udah datang slow aja, kalau bisa datang. Pak mau ngopi gak? Gitu kan, atau Pak kopi Pak, ya gitu sambil ngobrol, Pak gorengan Pak, makan Pak, gitu kan enak gitu ya. Atau nggak perlu basa-basi, Pak ini begini bagaimana Pak, gitu kan. Saya punya kendala kayak begini nih Pak, tempat verifikasi saya jauh, apakah bisa diverifikasi di sini Pak? Kan enak ngomongnya baik-baik. Kalau misalkan datang udah kayak udah yang melayani pun walaupun melayani dengan senyum kayak gini, tapi dalam hati kan elah ribet amat kan, begitu pasti itu ya kan. Jadi ya udah santai aja ya. Jadi itulah Mas Eka kasih informasi seperti ini agar para warga nggak usah panik, nggak usah gerusak-gerusuk, nggak usah aduh ini bagaimana gitu kan. Nggak usah, udah kalau udah terlanjur tempat verifikasinya jauh, ya udah tunggu aja sampai nanti hasil verifikasinya keluar. Kalau memang dinyatakan layak, ya alhamdulillah, berarti tinggal lanjut ke proses ajuan akun. Tapi kalau memang ditolak, ya berarti diperbaiki lagi sampai datanya bener, jangan sampai datanya salah lagi gitu. Jangan udah diperbaiki, udah ditolak nih, kemudian dikasih kesempatan untuk perbaiki, salah lagi, ya repot ya jadinya ya. Oke para warga, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan jangan lupa untuk dibagikan ke warga sekolah lainnya agar bisa mendapatkan informasi yang sama. Sekali lagi Mas Eka ingatkan, nggak usah panik, nggak usah gerusak-gerusuk. Kalau memang sudah terlanjur diverifikasi di sekolah yang bukan terdekat dari rumahnya, tunggu sampai hasil verifikasinya selesai ya. Mas Eka rasa cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk dibagikan ke warga sekolah lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.